Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan masing-masing tanpa suatu kendala apapun. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabiin dan tabiatnya, dan selaku kita umatnya. Semoga bisa mendapatkan syafaat min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Fuad Zati Arya Dharma, saya sendiri, Alifatun Nur Hamidah, Rokiatul Jannah, Husnul Khatimah, Anissa Nur Soimah akan membawakan materi yang bertema inteligensi. Adapun poin-poin dalam makalah ini, yang pertama itu pengertian inteligensi, faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi, ciri-ciri perbuatan inteligensi, pengukuran tes inteligensi dan manfaatnya. Terus yang terakhir itu inteligensi dan kaitannya dengan pendidikan. Materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri yaitu pengertian inteligensi. Apa itu inteligensi? Inteligensi biasanya disebut sebagai suatu kecerdasan atau kecakapan, kemampuan dasar seseorang yang bersifat umum. Dan sedangkan kecerdasan, kemampuan atau kecakapan yang bersifat khusus itu disebut dengan bakat. Kata inteligensi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu intelliger yang berarti mengorganisasikan, menghubungkan, atau menyatukan satu dengan yang lain. Terus, sedangkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli atau peneliti bahwa inteligensi merupakan daya menyesuaikan dengan keadaan yang baru dengan menggunakan alat berpikir menurut tujuannya, menurut Stern dalam Rahmalia. Sedangkan menurut Calvert dan Stern dalam Sue Henry mengatakan bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri secara mental terhadap situasi atau kondisi baru. Ketiga, menurut David Whistler, inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa inteligensi merupakan suatu kemampuan alami atau suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional, kemampuan untuk menangkap materi dalam belajar, kemampuan yang dapat menyesuaikan diri dalam situasi-situasi tertentu atau situasi-situasi yang baru yang dihadapi seseorang. Jadi bukan tingginya nilai akademik yang menentukan keputusan bahwa seorang itu tinggi secara inteligensi, melainkan kecakapan seseorang dalam melakukan berbagai hal serta kemampuannya berpikir secara rasional, itulah yang sebetulnya menentukan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi antara lain yaitu 1. Pembawaan, 2. Kematangan, 3. Pembentukan, 4. Minat dan pembawaan khas, yang kelima yaitu kebebasan, yang keenam yaitu faktor lingkungan. Yang pertama yaitu pembawaan, di mana jika orang tua memiliki pembawaan inteligensi, maka besar kemungkinan anaknya juga akan memiliki pembawaan. Yang kedua yaitu kematangan. Setiap organ tubuh manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan tiap organ manusia dapat dikatakan telah matang apabila telah mencapai kesanggupan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Yang ketiga yaitu pembentukan, merupakan segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang keempat yaitu minat dan pembawaan khas. Minat biasanya mengarahkan pada perbuatan pada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk melahirkan suatu perbuatan. Yang kelima yaitu kebebasan, di mana kebebasan ini dapat diartikan bahwa manusia dapat memilih metode tertentu untuk memecahkan suatu masalahnya. Yang keenam yaitu lingkungan, di mana lingkungan adalah tempat kita tinggal
sehingga akan menimbulkan suatu perubahan-perubahan yang berarti. Ciri-ciri perbuatan inteligensi. 1. Yaitu inteligensi berupa kemampuan mental yang dilakukan oleh seseorang secara rasional. Yang kedua, inteligensi akan dilihat dari tindakan yang mengandung kepada penyesuaian diri terhadap lingkungan dan juga kemampuan memecahkan masalah yang timbul daripada penyesuaian tersebut. Ketiga, yaitu tindakan yang mengandung aspek inteligensi sifatnya mempunyai tujuan dengan mencari jalan keluar yang paling praktis dari masalah yang dihadapi yang mengandung satu kesulitan bagi orang yang bersangkutan. Cara memecahkan masalah tersebut yaitu dapat diterima oleh masyarakat. Pengukuran tes inteligensi. Beberapa alat tes inteligensi yang banyak digunakan oleh para ahli psikolog di seluruh dunia yaitu 1. Stanford Binet Intelligence Scale. Yang kedua, The Wechsler Intelligence Scale for Children Revised. Yang ketiga yaitu Wechsler Adult Intelligence Scale. Yang keempat yaitu The Standard Progressive Metric. Manfaat tes inteligensi dalam pendidikan, yaitu hasil tes inteligensi dapat disumbangkan pada program pemilihan jurusan atau program studi. Yang kedua yaitu apabila hasil tes inteligensi ini dilengkapi dengan data-data hasil tes kepribadian, tes prestasi, tes bakat, tes minat, dan tes lainnya, maka semua data-data tersebut dapat membantu guru. Yang ketiga yaitu mengelompokkan siswa pada program khusus. Poin E. Inteligensi dan kaitannya dengan pendidikan. Inteligensi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu inteligensi praktis dan inteligensi teoritis. Inteligensi praktis berkaitan dengan cara mengatasi situasi sulit yang berlangsung cepat dan tepat, sedangkan inteligensi teoritis berhubungan dengan cara berpikir seseorang mengenai penyelesaian soal atau masalah dengan cepat dan tepat. Perkembangan inteligensi sangat tergantung pada cara berpikir dan batas kemampuan seseorang. Inteligensi atau sering dikenal dengan kecerdasan hanya dapat berkembang sampai pada batas kemampuan individu. Dan tiap individu memiliki batas kemampuan yang berbeda. Besarnya inteligensi seseorang dapat diketahui melalui pengukuran. Menurut Shah, Intelligence Quotient atau IQ merupakan ukuran tingkat kecerdasan seseorang yang berkaitan dengan usia mental dan usia sebenarnya yang diperoleh dari tes inteligensi. IQ adalah suatu skor dari hasil tes inteligensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.